katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara, untuk tidak membuang waktu, kita langsung saja firman Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara, saya tidak tahu, kami sudah persiapan luar biasa ya, tapi tidak tahu mengapa hari ini begitu luar biasa. Tapi mari kita tidak peduli apapun yang terjadi, kita akan dengar firman Tuhan. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6 adalah teks kita di malam Natal ini. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 6. Saya beri tema, jadilah Bethlehem tempat Yesus lahir. Jadilah Bethlehem tempat Yesus lahir. Apa yang menarik dari Bethlehem? Mari kita baca dulu ayat firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudaraku, saya ingin menyampaikan mengenai Bethlehem. Kalau bicara tentang Bethlehem, saya tidak akan gali makin dalam karena kita tidak punya waktu. Tetapi ketika saya membaca mengenai Bethlehem, saya menemukan beberapa fakta mengenai Bethlehem. Bethlehem adalah kota kecil. Bethlehem adalah kota kecil yang tidak berarti pada waktu itu. Dalam ukuran jumlah penduduk juga tidak terlalu luar biasa. Mereka juga bukan kota yang terlalu terlalu menonjol, sehingga kata seorang penulis atau seorang yang juga memahami Alkitab dengan baik dikatakan bahwa kota ini tidak disebutkan di antara kota-kota dari Yehuda, juga tidak ada dalam daftar. Maksudnya begini, kalau orang Kupang bilang lu saja masuk hitungan. Jadi kota Bethlehem ini tidak masuk hitungan pada waktu itu. Lalu berikut lagi, kota Bethlehem itu tidak mempunyai apapun di dalamnya yang layak untuk mendapatkan kehormatan untuk diberikan. Karena tadi kota kecil, kampungan, dan juga penduduknya katanya pada waktu itu paling tinggi 1000. Nah, jadi dia tidak bisa diandalkan sama sekali. Nah, saya tidak akan bahas lagi. Intinya begini, tidak usah kita bahas mengenai Bethlehem. Bethlehem begini, Bethlehem itu kota kecil, kota kampung, kota yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kota yang kalau kita sorot, kalau beda ya, kalau Bali itu kecil tapi dia jadi booming. Sedangkan bagi orang-orang pada zaman Bethlehem ini, kalau orang dengar Yesus lahir dari Bethlehem, Bethlehem itu tidak masuk hitungan. Bethlehem itu kampungan. Tapi singkat cerita atau singkat khotbah saya begini, saudara dan bapak, kenapa Tuhan pilih Bethlehem? Kalau itu kampungan, itu bukan kota, itu bukan tempat yang terbaik, mengapa surga pilih Bethlehem? Itu pertanyaan sederhana. Mengapa Tuhan pilih Bethlehem? Jawaban saya sederhana. Apa yang tidak menarik bagi dunia dipilih Tuhan. Saudara tahu Bethlehem gambaran hidup kita. Kita bukan orang yang menarik. Saya bukan orang yang menarik untuk Anda sebenarnya. Saya bukan orang yang pantas untuk Anda. Saya bukan gembala yang pantas untuk jemaat saya. Saya bukan pendeta yang pantas untuk kota ini. Tapi kalau saya dipilih, itu yang saya sebut Bethlehem. Bethlehem bukan siapa-siapa. Kalau Anda bisa jadi song leader di sini, kalau Anda bisa jadi singers di sini, kalau Anda bisa memuji Tuhan, kalau Anda punya jabatan, pangkat, kedudukan, nama besar, ingat, Anda hanya Bethlehem yang dipilih Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi saudara tahu, sekalipun Bethlehem tidak menarik pada waktu itu, tapi bagi Tuhan itu menarik. Anda tahu bahwa Anda seperti Bethlehem, Anda tidak menarik menurut Alkitab, tapi oleh Tuhan
itu Anda adalah orang yang paling menarik hati Tuhan. Kenapa dia datang ke dalam dunia? Karena ada yang menariknya. Siapa? Bethlehem baru, yaitu Anda dan saya. Khusus Anda yang merayakan Natal malam hari ini, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Bethlehem bukan tempat yang luar biasa sebenarnya. Bethlehem tempat biasa-biasa, tapi Tuhan memilih Bethlehem. Saudara-saudara, bukankah Alkitab berkata di dalam 1 Petrus berkata, kamu ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah. Kalau saya hubungkan dengan Bethlehem, Anda persis. Kita ini siapa yang sehingga sorga, Yesus, Allah, Tuhan mau datang dan tebus kita yang secara manusia bobrok dan berdosa ini. Tapi dia pilih Anda. Anda adalah Bethlehem. Kalau begitu kesimpulan khotbah saya sampai di sini. Biarkan hatimu menjadi Bethlehem, tempat Yesus lahir. Seburuk-buruknya hati kata orang, mungkin pandangan orang Anda jelek, tapi kalau engkau mau taruh Yesus malam hari ini, engkau Bethlehem terbaiknya, Bethlehem perjanjian baru. Saudara, waktu saya renung ini saya pikir, kenapa bukan Yerusalem sebagai kota pusat daripada Israel? Kenapa tidak menyebut kota Yerusalem sebagai tempat dia lahir? Atau ada orang mengatakan kalau Bethlehem itu terkenal besar dan kaya, sedangkan Bethlehem ini terkenal kecil dan miskin. Berarti ada perbandingan yang luar biasa. Kembali pada hidup saya, dan ketika saya merenung di hari Natal, saya menangis di bawah kaki Tuhan. Karena orang yang paling tidak pantas dipilih Tuhan adalah saya. Saya yakin Anda juga harus sadar, orang yang tidak pantas dipilih di malam Natal Anda dan saya. Tapi dia pilih Bethlehem. Siapa Bethlehem? Ada Markus, pada Fani yang Tuhan pilih malam hari ini. Ada Yosef, Klakik yang Tuhan pilih hari ini. Ada John Manafe yang Tuhan pilih menjadi Bethlehem malam hari ini. Setiap kita dipilih oleh Tuhan. Bagus, begini. Intinya bahwa saudara harus jadi Bethlehem. Saudara tahu penduduk Bethlehem pada waktu itu tidak ada yang mau tahu tentang Yesus. Tidak ada. Tidak ada yang mau tahu. Yang tahu hanya gembala, para majus. Herodes sendiri yang merupakan pemimpin wilayah juga tidak mau tahu tentang Yesus. Tapi Bethlehem tidak bisa, karena dia pulau atau tempat di mana itu sesuatu yang mati. Dia hanya bisa pasrah. Kalau Tuhan bilang dia di situ, dia di situ. Harusnya ketika kita mau Yesus lahir, kita matikan hati kita bahwa tidak ada pilihan untuk yang lahir di hati kita. Bukan dunia, bukan kekayaan, bukan kehormatan, tapi Yesus. Waktu Anda memilih untuk menjadi Bethlehem dalam hidup saudara, mungkin orang hina saudara. Siapa sih dia? Dia bukan siapa-siapa. Ya, saya kalau lihat-lihat orang dipakai Tuhan, saya kebetulan khotbah di Persekutuan 2, salah satu di Maalfi punya tempat, Batra, Persekutuan 2 Batra. Saya lihat-lihat bukan orang-orang luar biasa. Kadang di Persekutuan 2 tuh penjual sayur, ya, di pasar. Orang-orang yang kadang-kadang tidak berpendidikan, yang pimpin doa, syafaat. Lalu ketika saya renung ini betul, Bethlehem itu paling tepat di malam Natal. Orang-orang seperti ini yang tidak dianggap kadang-kadang yang membuka hati untuk Tuhan. Kiranya malam hari ini Yesus lahir dalam hidup. Mengapa? Pertanyaan saya sederhana. Mengapa harus Yesus lahir di Bethlehem? Kalau saya boleh terjemahkan, Bethlehem adalah hidupmu, hatimu, pendidikanmu, pekerjaanmu, bisnismu. Dia harus menjadi Bethlehem terbaik. Kalau dia jadi Bethlehem, kalau itu jadi Bethlehem malam ini, benar-benar saudara jadi Bethlehem yang baik. Ini janji Tuhan untuk kita. Mari kita mulai lihat apa yang menjadi khotbah saya malam hari. Yang pertama, langsung yang pertama. Tuhan berjanji bahwa dia akan lahir di hati dan hidupmu. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kehadiran Tuhan. Jadi begini, ketika Bethlehem membuka diri, ya, kalau boleh saya katakan Bethlehem membuka diri, maka Tuhan yang besar itu, Allah yang besar yang bertata di surga itu mengambil rupa seorang manusia dan menjadi seorang bayi, kalau boleh tepat, lahir di situ. Itu berarti apa? Tuhan memilih kehadiran pertama setelah kehadirannya di kitab Kejadian yang begitu nyata, ya,
dia datang ke Adam dan Hawa. Di perjanjian baru, kalau saya boleh pinjam, disinilah dia menunjukkan Allah pertama hadir di Bethlehem. Saudara, kita kalau Jokowi datang saja di Kota Kupang, kita bangga luar biasa. Jangankan datang di Kota Kupang, datang di Flores saja kita sudah mewakili NTT, kita bangga Jokowi datang ke sini. Saudara tahu, Tuhan tidak bangga datang di Flores, di Alor, di mana-mana. Tuhan bangga dia datang di mana? Di Bethlehem. Anda dan saya. Kalau dia datang bicara tentang apa? Kehadiran Tuhan. Apa pentingnya kehadiran Tuhan? Jadi kalau saudara memberikan dia lahir, itu artinya saudara membiarkan kehadiran Tuhan ada dalam hidup saudara. Waktu dia hadir di Lazarus yang mati, dia tunggu berkata, Lazarus keluar, Lazarus keluar. Waktu dia datang hadir di Bartimeus yang buta, dia berkata, buka matamu, matanya terbuka. Waktu dia datang di para murid yang sedang tangkap ikan, dan kata Alkitab mereka tidak dapat apa-apa, malam itu mereka dapat yang luar biasa. Pesan saya sederhana, kalau engkau membiarkan Tuhan hadir di hatimu, tidak ada pergumulan yang terlalu berat. Sebab ada Allah yang menyertai saudara, ada Tuhan yang menyertai saudara, yang dikatakan dia Allah Immanuel. Kalau Immanuel menyertai Anda, masa Anda takut dengan masa depan Anda? Kalau Immanuel itu hadir dalam hidup Anda, masa ada beban berat yang tidak bisa dia pikul? Dia berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan. Ketika dia menyertai Daud, seorang hanya gembala domba yang tukang antar makan kepada saudara-saudaranya yang ada di medan perang. Bukan siapa-siapa Daud, tapi Alkitab bilang Daud jadi luar biasa karena ada Tuhan yang menyertai. Kalau saudara lahirkan Tuhan di hatimu, maka akan ada kehadiran Tuhan. Itu tidak berarti bahwa Anda tidak punya persoalan. Tidak, ada. Tetapi Tuhan, karena Tuhan menyertai, ada saja solusi dan jalan keluar dan kemenangan diberikan kepada kita. Kira-kira begitu terjemahan sederhana. Saya tidak khotbah lama. Mari kita baca ayat yang ke-1, dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Sederhana. Kelahiran bicara tentang kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan. Sebenarnya yang diperlukan hari-hari ini dalam hidup saudara dan saya adalah kehadiran Tuhan. Rumah tangga yang kacau balau hanya butuh satu kata, kehadiran Tuhan. Bisnis yang hancur hanya satu, butuh kehadiran Tuhan. Anak-anak yang sedang punya masa depan suram, satu saja kata, kehadiran Tuhan. Bethlehem telah membuka diri untuk kehadiran Tuhan. Nanti kita lihat puncaknya. Bila Anda menempatkan Bethlehem, diri Anda sebagai tempat Yesus lahir, itu janji yang pertama, bahwa Tuhan akan hadir dalam kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, saya langsung pada kedua. Nah, saya lihat saudara sudah panas luar biasa. Kami sudah kasih nyala AC, kipas angin, tapi tiba-tiba kipas angin di sana mati. Para singers luar biasa. Saya lihat mereka pembedak semua sudah luntur. Tapi mereka mau hadirkan Bethlehem bagi Tuhan Yesus. Amin. Saudara, yang kedua, Bethlehem itu bicara tentang apa? Bicara tentang Tuhan tak pernah lalai menepati janji atas mereka yang membiarkan hati dan hidupnya lahir Tuhan di dalam hidupnya. Saudara lihat ini, Tuhan tak pernah lalai menepati janjinya. Mari kita lihat ayat yang kelima. Saudara lihat ya, ayat yang kelima. Mereka berkata kepadanya, ini siapa yang tanya? Orang Majus. Tanya kepada siapa? Tanya kepada siapa orang Majus itu? Saudara lihat di dalam ayat yang sebelumnya, itu kepada siapa? Orang Majus tanya kepada siapa? Ya? Ayat 4, maka dikumpulkan semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dan mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Baru muncul ayat yang kelima. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi Mika. Jadi Mika sudah bernubuat ratusan tahun sebelum Yesus hadir. Orang Israel hanya tahu, mereka lihat ada tertulis di Bethlehem, tapi mereka tidak mengalami kehadiran Tuhan. Mereka tahu bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem, tapi sayang mereka tidak mengalami kehadiran Tuhan tadi. Kenapa? Karena Bethlehem hanya menjadi kota biasa. Bethlehem hanya menjadi kota tempat Yesus lahir, tapi sayang tidak pernah bisa lahir di hati orang-orang Bethlehem.
Tetapi ayat yang berikut tadi, ayat 5 dikatakan bahwa walaupun dia sudah janji ratusan tahun, tetapi baru digenapi. Tapi saudara lihat ini yang terjadi, yang saya bilang tadi, poin yang kedua. Kembali pada poin yang kedua, tidak usah keterangannya, langsung saja poin yang kedua, bahwa Tuhan tak pernah lalai menepati janji. Sekali dia bilang di Bethlehem, dia tidak rubah. Sekali dia bilang di Bethlehem, tidak rubah. Mungkin ada yang protes, kenapa harus di Bethlehem? Bethlehem kecil. Kalau datang lalu orang banyak berkunjung, maka Bethlehem tidak bisa menampung. Tapi bagi Tuhan, dia tidak bisa membatalkan janjinya. Kalau Anda membiarkan Yesus ada di hatimu, kalau dia berjanji sesuatu atas hidupmu, tidak ada manusia pun satu pun yang membatalkan rencana Tuhan dalam hidup saudara. Tidak ada satu pun yang dapat membatalkan, termasuk saudara dan saya. Sebenarnya waktu masih kecil, saya tidak ingin jadi hamba Tuhan. Saya ingin jadi polisi atau tentara. Itu saya. Karena saya bermimpi menggunakan baju polisi, tentara. Waktu lihat om, lihat bapak kecil, lihat bapak saya, ada rasa kagum untuk menjadi seorang tentara. Saya pikir secara fisik lumayan lah, tinggi saya. Tapi saya ketika saya duduk renung cerita-cerita papa masih kecil, saya masih kecil, papa sering cerita tentang dia pernah berdoa untuk anak-anaknya, ada satu yang harus menjadi seorang hamba Allah. Saya pikir bukan saya, dan saya tidak perlu jadi apa yang menjadi doa dari papa saya. Saya tidak perlu jadi itu, karena saya tidak butuh jadi seorang hamba Tuhan. Saya coba bekerja, saya sempat bekerja di CV Raja Wali, saya sempat kerja beberapa bulan, tapi itu tidak membuat saya merasa, dalam tanda kutip, merasa ada damai di sini. Raja Wali tidak salah, tapi rasanya ada sesuatu yang mengganjal hidup saya, seperti ada panggilan Tuhan dalam hidup saya. Jer, aku mau pakai hidupmu. Dan ketika saya coba lari lagi, saya tiba-tiba diingatkan dengan cerita mengenai bapak saya, bahwa saya hanya anak kecil yang sakit dan hampir mati. Lalu saya pikir, Tuhan, mujizat pernah Tuhan buat di dalam hidup saya. Saya tidak akan lari. Saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan panggil saya, buktikan Tuhan pelihara saya. Puji Tuhan, 3 tahun saya kuliah di Jawa, waktu itu ambil sarjana muda, selesai. Hanya satu kata, penyertaan Tuhan. Saya mau bilang sama saudara-saudara, mau lari kemana saja. Kalau Tuhan sudah bilang, saya punya rencana khusus, saudara tidak bisa lari. Saudara mau coba paksa lari, saudara susah nanti kayak Yunus. Kalau saudara masih makan ikan, jangan berontak dengan rencana Tuhan. Tapi kalau ikan sudah makan saudara, nah itu yang hati-hati. Kalau saudara masih makan ikan, itu baik. Tapi kalau ikan sudah makan saudara, itu yang soleh baik. Maksudnya begini, kalau Tuhan suka kasih masalah, coba-coba bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Jadi sekali lagi, Tuhan tak pernah lalai menepati janjinya. Ada amin? Saya tidak tahu saudara dengar apa hari ini, saudara dengar pendeta khotbah apa, ketua persekutuan doa khotbah apa, tapi yakinlah kalau ada Yesus dalam hatimu, Tuhan tidak pernah lalai menepati janji. Orang Israel sudah lupa mungkin bahwa Mesias akan datang, tapi hari itu tiba-tiba tergenapi rencana Tuhan. Yang ketiga, langsung ketiga saja. Sudah. Yang ketiga, Bethlehem kecil. Bethlehem itu bicara tentang sesuatu yang kecil, tapi karena Yesus lahir, Bethlehem itu jadi besar, serta menggemparkan dunia. Ayat ini sedang bicara, bila Yesus lahir di hatimu, ini yang terjadi. Tuhan sanggup mengubah masa lalumu. Kita tahu tadi, Bethlehem itu kecil, betul? Bethlehem itu tidak ada apa-apanya. Tapi sekarang Bethlehem jadi apa? Yang sekarang Bethlehem modern. Orang rela bayar 20, 30, 50 juta hanya pergi lihat Bethlehem. Saya tahu mereka bilang ke Yerusalem, tapi di Yerusalem ada apa? Tarik ada satu kata, Bethlehem menjadi penyebabnya.
Kelahiran Kristus yang menjadi penyebabnya Bethlehem yang tidak ada apa-apanya berubah jadi terkenal hari ini. Saya mau bilang sama saudara, saya tidak bilang bahwa saudara harus terkenal, tapi khotbah saya sederhana begini. Ternyata Tuhan bisa mengubah masa lalu. Masa lalu Bethlehem itu kecil, hari ini Bethlehem menjadi besar. Mika berkata, Bethlehem engkau adalah yang terkecil. Hari ini siapa yang tidak kenal Bethlehem? Apa artinya? Tuhan dapat mengubah masa lalu saudara. Mungkin bukan kecil kita ya, tapi rusak hidup kita, hancur hidup kita. Tuhan bisa ubah masa lalu. Dulu mungkin bagi saya, karena dia kecil, mungkin saja itu kota yang kumuh, kotor. Tapi hari ini dia berubah jadi kota yang besar. Hari ini saya mau bilang sama saudara, ada banyak orang takut dengan yang namanya takdir. Jadi begini, kita ini sebenarnya kata dunia kita takdir. Jadi kalau saudara miskin itu sudah ditakdirkan dari sana. Jadi saudara mau kerja keras miskin terus. Tapi kalau baca dari ini tidak. Kalau secara tepat Bethlehem tanpa Tuhan dia tetap Bethlehem yang kecil. Tapi lihat oleh Tuhan, karena dia membiarkan Tuhan lahir di situ, saudara tahu Bethlehem Tuhan ubah masa lalu. Mengerti mau saya? Siapa yang bilang tidak berdosa? Semua kita berdosa, semua kita kotor. Tapi dengar baik-baik, masa lalumu bukanlah segala-galanya. Sebab Tuhan mampu mengubah masa lalu. Bethlehem yang kecil jadi Bethlehem yang luar biasa. Mungkin saudara dulu orang tidak anggap saudara yang anggap biasa, orang yang tidak ada apa-apanya. Tapi tunggulah, kalau engkau biarkan Tuhan lagi dalam hatimu. Dengar, ada waktu Tuhan akan mengangkat engkau di dalam kemuliaan-Nya. Ada amin. Saya meyakini bahwa segala sesuatu ada waktunya. Tuhan bisa mengubah masa lalu. Ya, saya tidak bilang bahwa semua orang akan jadi kaya di sini, tapi saya meyakini masa lalu apapun orang tuamu, nenek moyangmu tidak akan membatalkan Tuhan bisa mengubah masa lalu. Mungkin hari ini orang tidak percaya tentang Anda karena kegagalan kita. Mungkin orang akan melihat saudara dan mencibir saudara karena masa lalu saudara. Tidak peduli. Kalau Tuhan bisa ubah Bethlehem, Tuhan bisa ubah kita. Itu dia buktikan dengan siapa? Para pelacur banyak tercatat dalam Alkitab. Dan Tuhan mengubah mereka. Seorang pelacur yang mencium kakinya dan menyekanya dengan rambutnya. Oleh kasih karunia Tuhan masa lalunya diubah. Dan hari ini kita kenal pelacur itu menjadi pelacur yang luar biasa. Kenapa saya bilang jadi pelacur luar biasa? Karena Yesus yang berkata, yang lain saya datang kalian tidak cium, tapi dia dari awal sampai akhir mencium. Ada catatan lain lagi yang saya suka adalah orang itu dikatakan, oh, di mana saja nama orang ini akan disebut. Masa lalu adalah sesuatu yang membahayakan bagi kita. Tapi bila Yesus lahir di hatimu, masa lalu dia bisa ubah. Amen. Kalau saudara tanya semua kita, termasuk saya, yang paling tahu saya punya hidup ini kan saya punya kakak adik yang malam ini hadir. Mereka tahu masa lalu saya, mereka tahu hidup saya. Bahkan beberapa ada teman-teman saya sekolah mungkin ikut live stream, mereka tahu tentang saya. Tapi sekali lagi, orang boleh mencap masa lalu, tapi Tuhan bisa mengubah masa depan. Haleluya. Dan yang terakhir, saya mau tutup dengan poin yang keempat. Kalau tadi Tuhan bisa mengubah masa lalu, maka yang terakhir, Tuhan sanggup mengubah keadaan. Apa itu keadaan? Sederhana. Hari ini kita kenal Yerusalem, termasuk tentu Bethlehem ada di dalamnya. Orang menyebut kota suci. Kalau di sebelah bilang itu kota suci. Serambi Mekah itu adalah Aceh. Saya mau bilang bahwa di dalam Tuhan sanggup mengubah Bethlehem. Yang tadi saya bilang namanya juga tempat, pasti ada kotor-kotornya di situ, betul ya? Tapi hari ini orang sebut itu tempat kota suci. Ke Israel itu apa? Kota suci, tanah suci. Oh, orang Arab bilang tanah suci. Kalau saya bilang kota suci, Bethlehem jadi kota suci karena lahirnya seorang raja. Tuhan di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, dia lahir. Dan saya pikir Bethlehem yang kotor diubah jadi kota suci. Saya pikir mungkin hari ini orang melihat kita orang yang kotor, orang najis, no problem. Karena saya yakin Yesus mati untuk mengubah kita yang kotor
menjadi kota suci Bethlehem yang baru di dalam Tuhan. Ada apa? Jadi sederhana, Bethlehem harus menjadi komitmen kita. Yesus lahir di hati saya. Maka yang pertama yang kita dapat adalah kehadiran Tuhan. Yang kedua apa? Yang kita dapat tadi dikatakan, yang kedua, Tuhan sanggup mengubah masa lalu. Tuhan sanggup mengubah apa? Keadaan. Keadaan tadi apa? Kata Alkitab, keadaan yang kecil sekarang jadi besar. Ada apa? Bukankah kita adalah contoh? Saya tidak sedang khotbah berkat, tapi saudara dengar baik. Bukankah kita jadi contoh? Coba kita banding kita orang tua dengan kita. Coba banding baik-baik. Sesusah-susahnya kita orang tua lebih susah kita. Ya ada satu dua orang lahir orang-orang kaya. Tapi kalau kita mau menyelidiki, hari ini aku ada di atas mobil. Bukankah kalau kita lihat ke sana, ada orang tua kita yang gara-gara jual sayur 1-2 rupiah, lalu kita sekolah, lalu kita jadi pegawai, kita jadi orang yang luar biasa. Bukankah ini yang saya sebut Tuhan sanggup mengubah keadaan? Saya tidak tahu keadaan apapun yang kau alami, kalau Bethlehem bisa diubah, karena Bethlehem hanya memberi satu tempat untuk Kristus. Malam hari ini, hal yang sama di malam Natal ini, bawa pulang Yesus. Maka janji 4 hal ini akan terjadi dalam hidupmu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.